Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litutimmu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahu a'lam. Hadirin jamaah salat Zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkumpul melaksanakan salah satu ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga kita sedang menjalani ibadah puasa. Yang dengannya mudah-mudahan amal yang kita ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada hakikatnya puasa itu adalah proses pendalaman jiwa kita, pendalaman diri kita dari arah yang tidak baik menjadi baik, atau dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Kalau bisa saya gambarkan, analogikan dengan seekor ulat. Tahu ya ulat? Ulat itu makannya rakus. Dia bisa makan yang bobotnya sama dan pegat. Ada ulat pasti habis tuh dahulu. Ya, karena apa? Memang ulat itu rakus. Makan terus. Kalau dia belum sampai berat badan itu lebih dari kantong perutnya itu kan terus saja gitu. Tapi ada saatnya ulat itu dia tidur dan membungkus dirinya dengan kepompong. Berapa lama dia berdiam diri di dalam kepompong itu? Ketika dia bangun, dia buka kepompongnya, jadilah dia seekor kupu-kupu yang indah, bersayap, cantik, dan makannya pun pilih-pilih. Yang tadinya bentuknya ulat, makannya apa, dia rakus tahu makannya. Begitu dia jadi ulat, dia pilih yang manis, jadi kupu-kupu, dia pilih yang manis-manis. Putih bunga, sari-sari kaki bunga, yang dia pilih. Ini artinya apa? Artinya ketika si ulat ini berubah menjadi kupu-kupu, dia ada perubahan dalam kehidupannya itu. Dari yang tadinya diubah yang makan rakus dia pilih-pilih, dan dia memilih yang baik saja. Seperti itu. Sama dengan kita seorang muslim, ketika kita berpuasa, kita sebenarnya berusaha untuk bermetamorfosis. Karena puasa itu kan pertama menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan hal puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya batal. Kenapa? Karena terganggu. Seperti kita lagi puasa, ngebuburit, ngomongin orang, gitu ya, gibah. Ya, itu kan membatalkan pahala puasa. Atau bahkan kita berbuat maksiat, datang ke masjid pakai sendal seadanya, gitu gua cari yang bagus, umpamanya. Atau yang lain-lainnya, ya. Atau dalam kehidupan sehari-hari hati kita itu selalu aja suruh orang, atau selalu aja emosi. Tapi ketika berpuasa kita
diupayakan apa yang kita lakukan pada hari ini adalah hal-hal yang baik saja. Berusaha untuk menjadi lebih dermawan, berusaha untuk menjaga ucapan, berusaha untuk melangkah kaki kita ini ke arah yang baik, masjid, beriktikaf di akhir bulan Ramadan. Dan hasil yang kita harapkan ketika setelah keluar dari Ramadan adalah menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang saya katakan, bahwa kita ini sebetulnya sedang bermetamorfosis, tapi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita diberi fasilitas, diberi sarana selama bulan Ramadan ini dengan sarana seperti itu oleh Allah. Kalau tentunya kita menyadari dari awal, maka kita akan berusaha ketika kita keluar dari Ramadan itu, kita harus lebih baik lagi. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Umpamanya membaca Al-Quran, tarawih, malam ini kita qiyamul lail, kemudian beriktikaf, bersedekah dan lain sebagainya. Itu diupayakan, dan harus jangan diupayakan, harus kita lakukan di luar Ramadan. Artinya ibadah itu bukan cuma untuk di Ramadan, begitu kita keluar Ramadan hilang. Yang tadinya udah nggak pernah ngomongin orang lagi. Lebaran selamat-selamat dengan saudara, dengan teman. Alhamdulillah kita dicari makan, dan jangan kasihan tetangga kita itu. Lebaran aja nggak mau ngomong sama kita, ngomongin orang ini. Ya kan? Salah lagi. Ini harus hati-hati kita. Ya, karena apa? Metamorfosis itu artinya sesuatu yang menjadi lebih baik. Ketika keluar, kita upayakan kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelum bulan Ramadan. Dan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, setelah Ramadan harus kita dawamkan terus. Baca Quran. Ramadan ada yang tamat satu Quran, bahkan lebih. Ya, ditarget pokoknya Ramadan ini saya 2 kali tamat umpamanya, gitu ya. Tercapai. Tapi begitu Ramadan, begitu lewat Ramadan, Quran ditaruh lagi tidak? Enggak ditoya-toya lagi. Tadi bukanya lagi bulan Ramadan yang akan datang. Tangan bukan itu Quran itu. Jadi Quran itu Quran yang baik itu ya. Pemilik Quran yang baik itu pemilik Quran yang Qurannya lecak Pak. Bukan Quran yang bagus, bukan. Kenapa? Karena kalau Quran yang bagus berarti itu gak pernah dibuka-buka itu Quran. Tapi kalau Qurannya lecak, berarti tiap hari itu dibuka lagi. Ya, udah tamat sampai minal jinnati wan nas, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, salib lagi, dibuka lagi, dibuka lagi, lama-lama lecak Quran. Tapi lecaknya Quran ini akan menjadi hujah buat kita nanti, akan menjadi pembela kita nanti di yaumil akhir. Ya, kan Rasul pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa'innahu yasbi yaumal qiyamati syafi'an dasani. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini akan menjadi syafaat buat kita nanti di akhirat. Lah Qurannya aja nggak dibaca-baca, gimana menjadi syafaat buat kita? Itu salah satu bentuk ketika kita Ramadan kita banyak membaca Al-Quran, tapi ketika keluar, udah simpan lagi. Ramadan kemana-mana bawa uang, ketemu kotak, ada orang lagi kita minta kasih, berbawa benar gitu. Begitu keluar Ramadan, ada pengisi, ngapain sih aja mau bonus? Ya, hilang tuh sifat dermawan. Padahal kita sudah digodok di bulan Ramadan. Maka setelah Ramadan kita harus menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena Ramadan ini adalah kalau dikatakan di dunia pewayangan ini cakra dibukanya, ya biar kita cakra di dunia pewayangan. Kita digodok di Ramadan ini, dihilangkan sifat-sifat buruk kita, ya karena katanya di bulan Ramadan itu setan dibelenggu, ya ada yang katanya mana majasi, ada mana hakiki, ya kalau saya memahaminya secara hakiki ini, ya kalau di bulan Ramadan setan benar-benar dibelenggu. Tapi Pak itu kalau kutil anak jin apa ada itu mah bangsanya bukan bangsa setan. Bangsa setan itu lebih halus daripada jin. Ya, kok bisa begitu? Iya, itu buktinya dari apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
yang membisik-bisikkan hati manusia daripada bangsa jin dan manusia. Jadi setan itu bisa membisikkan jin dan manusia untuk mempengaruhi manusia. Berarti ada yang lebih halus, yaitu setan. Itu diikat. Itu kalau kita di bulan Ramadan kita itu tidak lebih baik, berarti kita itu masuk setan yang kita itu memang ikat. Gitu. Ya, kita itu tidak ada lagi nafsu setannya. Tapi Pak, kalau itu begitu masuk pertengahan Ramadan, kita tadinya buka jemaat sedikit, asal bisa mengisi. Sekarang mau pakai ya, mau habis-habisan kayak gendeng itu Pak. Itu kita kayak setan, jangan salahin setan Pak. Itu memang nafsu kita itu Pak. Ya, ketika kita terus melewati fase-fase itu, hawa nafsu kita lah yang muncul. Nah ini yang saya bilang di sini diujinya umat Islam untuk dihilangkan sifat-sifat setonian itu, hawa nafsunya itu untuk dikendalikan supaya ketika kita keluar dari bulan Ramadan kita sudah siap menghadapi 11 bulan berikutnya seperti Ramadan. Jadi ya, artinya Ramadan itu hari pertama itu terus kita membaca Al-Quran, kita tetap bersedekah, kita tetap beribadah, sholatnya ditambah dengan nafilahnya gitu, dengan sholat ba'diyah, qobliyah, dengan sholat duha, sholat tahajud, semua dijalankan dengan sebaik mungkin. Itu jadi mudah-mudahan kita berada di sini semuanya juga menjadi yang lebih baik, menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kembali dan bertemu dengan hari raya menjadi insan yang fitri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma bi'ilahum bi'tariq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.